Selamat sore semuanya, selamat hari Selasa. Ini adalah hari pertama untuk teman-teman yang Muslim untuk berpuasa. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa dalam waktu sebulan ke depan. Semoga ibadahnya lancar-lancar dan juga bisa mencapai target ibadah yang sudah direncanakan. Sore hari ini kita akan menemani teman-teman semua untuk ngabuburit ya. Kalau biasanya live kreologi itu adanya di jam 7 malam, sekarang kita berubah menjadi sore hari supaya menyesuaikan teman-teman yang sedang berpuasa seperti itu. Karena kan malam-malam itu mungkin banyak yang menunaikan ibadah sholat tarawih. Jadi selamat datang di live kreologi pada sore hari ini. Adapun hari ini kita akan mengundang seorang narasumber dari daerah Banten yang memang sudah bekerja di bidang kriya, sudah agak lama. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait sesuai judulnya yang sudah dipin pada komen live session pada sore hari ini, yaitu inovasi produk anyaman masa kini dengan bahan pandan. Ini sebenarnya menarik ya, karena kita sendiri ya di Duanyam juga sama-sama bergerak di anyaman gitu ya. Kemudian kita sambil menunggu juga Bapak Hadi yang datang dari Pandan Craft Banten. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya selaku Marketing Administrative Officer di Duanyam dan juga Kreologi, yang pada 1 jam ke depan akan menemani teman-teman semua dalam live session sore hari ini. Untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin ya kreologi ini merupakan salah satu inisiasi dari Duanyam. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum tahu Duanyam itu apa, saya akan jelaskan terlebih dahulu mungkin ya. Jadi Duanyam merupakan kewirausahaan sosial berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah bekerja bersama lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, terutama dari daerah terpencil seperti NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Duanyam sangat memahami kendala UMKM dalam memanajemen order, produksi, inventory, sampai pengiriman, sehingga ingin sekali bisa membagikan pengalaman kepada UMKM lainnya melalui kreologi. Kemudian untuk kreologi sendiri adalah sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman-pengalaman Duanyam dalam menjalankan bisnis kria di Indonesia. Kemudian kreologi juga menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, kemudian pelatihan untuk pengembangan kemampuan dan keterampilan UMKM, dan juga aplikasi ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategi seperti itu. Mungkin untuk teman-teman semua, kalau misalnya di sore hari ini ada pertanyaan, bisa langsung saja dituliskan di kolom komentar atau di question box yang ada di bawah ini sambil menunggu ya.
Oke, gimana nih teman-teman kabarnya pada sore hari ini? Semoga semuanya baik ya. Apalagi baru hari pertama puasa untuk teman-teman yang muslim. Oh ini ada yang komen, Kak mau dong gabung jadi tim kreologi. Oh ya, selipan ya. Jadi kreologi juga sekarang sedang membuka beberapa rekrutmen yang bisa kakak lihat di Instagram Duanyam dan juga kreologi di highlight job vacancy. Kakak bisa menyesuaikan kemampuan kakak dengan pekerjaan yang ada di sana. Silahkan di apply. Sampai jumpa di tim kreologi ya kak. Kalau misalnya tertarik bisa langsung di apply. Halo Ibu Mary. Oke. Ya, narasumber kita dari Pandan Craft Banten. Halo, Assalamualaikum. Sore. Halo, Waalaikumsalam. Selamat sore, Ya, Bapak. ya. Selamat sore. Mohon maaf tadi ada tamu yang datang pas jam setengah lima juga. Akhirnya Oh saya iya. untuk minta izin dulu waktu. Jadi tamu tersebut nanti datang setelah habis maghrib lagi ke sinilah untuk ngobrol juga seputar kerajinan sih mengenai itu. Oke. Ya, tapi dia sudah Sibuk ya keluar. Pak ya Mohon maaf. aktivis kerajinan nih. Artinya Di Banten. lebih lebih banyak bergerak kalau mau menghasilkan banyak gitu ya. Betul. Lebih banyak enak bergerak, banyak gerak supaya artinya banyak jaringan supaya bisa-bisa ya dengan capek ada lelah ada hasil misalnya seperti itu. Baik. Gitu. Oke, bisa Ya, kita mulai aja ya Pak ya berarti ya. ya, ya silahkan. Oke. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini di live session bersama dengan Kreologi. Pada hari ini kita akan membahas tentang inovasi produk anyaman masa kini dengan bahan pandan. Yang juga kita sudah mengundang salah satu komunitas kita gitu ya, salah satu UMKM yang bergabung di komunitas Kreologi yaitu Pandan Craft Banten. Di sini kita sudah bersama Ya, dengan Pak Hadi. Selamat sore Pak Hadi. oke. Ya. Selamat sore Mbak Hernisa dan selamat sore kepada rekan-rekan Kreologi semuanya dan juga pemirsa yang sekarang hadir di IG Live-nya. Baik, mungkin kan kalau tak kenal maka ta'aruf ya Pak ya. Hmm. Jadi silakan Betul. bisa Ya, mungkin boleh. memperkenalkan Ya. diri dulu, Bapak Hmm. asalnya dari mana, kemudian Pandan Craft Hmm. Banten ini apa sih Pak? Silakan Pak. Hmm. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan ya salam sejahtera serta selamat menunaikan ibadah puasa kepada rekan-rekan muslim yang menjalankannya. Semoga kita diberikan selalu kesehatan sampai memang nanti 30 hari ke depan menjelang puasa Ramadan. Perkenalkan nama saya Hadi, dikenal oleh masyarakat luas atau UMKM lainnya Hadi Pandan dan berasal dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan kami memang khasnya di UMKM kami bernama UMKM Pandan Scrap yang memang melibatkan atau juga mengedepankan produk di mayoritasnya pandan anyaman dari berbahan baku pandan duri. Jadi usaha ini turun-temurun dari orang tua nenek kakek saya ke ibu saya dan akhirnya generasi yang selanjutnya ke saya untuk melanjutkan dengan inisiatif saya sendiri karena memang tidak secara terpaksa saya menekuni bidang ini karena memang tidak ada lagi dari saudara saya dalam satu keluarga tidak ada yang mau melanjutkan gitu. Jadi ya siapa lagi yang memang mau usaha ini untuk terus dikembangkan terus dilanjutkan selama ini masih bisa dan apa namanya itu artinya bisa ada yang melanjutkan ya alhamdulillah gitu yang seperti itu. Gitu Mbak. Baik, itu berarti Bapak juga menyebutkan ya kenapa sebenarnya ini bukan pilihan juga ya, tapi Mhm. apa ya Iya. sudah turun temurun dan juga oh ini ada Hmm. kesempatannya akhirnya Bapak meneruskan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi saya pernah juga sebelum tertarik kepada dunia kerajinan dulu pun mengajar Mhm. di salah satu SMP juga. Itu sewaktu dan juga masih artinya time waktu kuliah sembari mengajar.
dan juga pernah sebagai painan di salah satu pabrik atau PT Adem Sari juga, PT Adem Sari selama 5 tahun, dan mengalami berbagai pengalaman itu untuk menambah wawasan, dan nantinya balik lagi ke usaha keluarga ini menjadi usaha turun-temurun untuk saya kembangkan, untuk saya pertahankan, dalam arti memang ini suatu kerajinan yang memang patut dan juga harus diwariskan ke berbagai generasi, dan selanjutnya biar lestari gitu ya, lestari, terutama dari si kerajinannya tidak akan punah gitu atau hilang dimakan zaman yang seperti itu, Mbak. Baik. Nah, ini mungkin sebagai bentuk motivasi juga ya untuk teman-teman yang menonton ya Pak ya, kalau misalnya memang kalau membuat usaha sebenarnya bisa saja dilihat dari sekitarnya gitu ya Pak ya. Pasti ada potensi gitu ya Pak ya. Ya, betul. Memang dari tiap daerah kan mungkin sudah dibagi potensi-potensinya apa saja. Potensi yang di daerah kami kemungkinan lebih banyaknya dominan ke anyaman pandan, kemudian di lidi, lidi untuk dibikin ini daun piring-piring lidi. Jadi ya artinya kalau mampu untuk mengolahnya dan memang untuk bisa kita pergunakan sebagai bahan baku kerajinan, ya berinovasilah dan mencoba. Saat ini memang masih Betul. banyak dan bisa dipelajari secara mudah, baik YouTube ataupun juga searching internet, cara berbuat bikin ini, bikin itu, bikin bonsai apapun kan, jadi lebih Iya. terbimbing atau lebih enak, lebih mudah dibanding zaman dulu yang belum ada teknologi yang sekarang ini gitu. Jadi Oke. gitu. Mungkin kalau misalnya ini kan kita spesifik ya, berarti memang Hmm. Pandan Craft Banten ini memang anyaman dari pandan ya Pak ya. Nah, mungkin ini sebuah pertanyaan yang semua juga penasaran gitu Hmm. ya. Teknik apa sih, Ya. Pak, yang dipakai sama Pandan Craft Banten ini dalam memproduksi produk-produk di UMKM-nya? Dasarnya sendiri dari teknik yang kami jalani, berdasarkan dari penganyaman yang di bawah, dari ibu-ibu penganyam itu ada 3 jenis produk yang memang dari dulu sampai sekarang dipertahankan. Itu teknik menganyam tas kanderon, kemudian teknik cara menganyam tikar, dan juga teknik menganyam topi. Kalau sudah ke workshop kami, itu berarti teknik yang menjadi dari bahan dasar pandan tersebut kita kolaborasikan dengan bahan lainnya, dengan bahan-bahan yang berupa dari pabrikan atau natural ke natural, batik dengan tenun, dengan bahan goni ataupun yang lainnya, perca, itu yang bisa kalau kita kolaborasikan dengan kerajinan-kerajinan lainnya gitu, yang bisa kita kombinasikan dengan UKM yang khusus ke fashion, nyambungnya apa nih, nyambungnya ke namanya untuk ke souveniran apa nih. Jadi bisa kita berkolaborasi produk dari bahan yang memang berupa bahan tenun kah, batik kah, ataupun juga bahan-bahan lainnya yang bisa kita pergunakan sebagai dua unsur ini tadi, antara unsur alami pandan dengan alami yang lain gitu ya, tenun gitu, yang seperti itu. Jadi teknik-teknik yang seperti itu, Mbak, paling juga yang itu yang kami lakukan. Oke, baik. Mm-mm. Kemudian nih Pak, penasaran ya, kalau tadi kita Mm-mm. ngomongin teknik, mungkin sekarang udah Ya. ada contohnya nih, mungkin ada di yang Bapak pakai juga salah satu contoh produknya ya. Oh ya, Jadi betul, mungkin contoh pertanyaannya, produknya. Mm-mm. macam-macam produk apa aja sih yang sudah diproduksi oleh Ah, tim Pandan Craft ini ya. selama berdirinya UMKM ini? Ya, diantaranya mungkin kalau yang sering dan memang umum itu dari topi, dari tikar, dan juga dari dari kanderon. Itu yang memang dari umum, sering diproduksi dan tidak akan putus sampai sekarang, karena memang yang menganyamnya itu ibu-ibu langsung ya. Ibu-ibu penganyam yang lanjut usia, langsung mereka menganyam tikar, melangsung juga menganyam dan membuat topi, dan juga menganyam tas khasnya kanderon. Kalau dari kita sendiri, setelah dari bentuknya anyaman tikar, lembaran tersebut kita olah menjadi berbagai produk kerajinan yang diantaranya yang terkecil aja, gantungan kunci. Kemudian ada kopiah yang saya pakai. Ini momentum yang memang di Ramadan ini saya paling banyak diproduksi gitu. Artinya mengejar momentum Ramadan ya, mengejar momentum Ramadan. Kemudian ada juga alas kaki. Ya, memang kalau disebut item itu melebihi dari 50 item, dari alas kaki sampai ke
topi misalkan seperti itu. Dan topi pun beragam, ada topi yang topi Meksiko, sombrero, topi yang khusus ke pantai yang lebar daunnya bisa menutupi seluruh badan gitu. Artinya memang ya alhamdulillah kian tahun kian bertambah item produk berkat pelatihan dan juga binaan demi binaan dari instansi terkait gitu Mbak. Oke, berarti ini memang unik ya Pak ya. Berarti hampir semua itu memang produk-produknya itu mulai dari yang kecil sampai yang besar itu dibuatnya dari pandan ya Pak ya. Dari pandan betul Mbak gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau misalnya bahan baku nih, biasanya tuh dapat dari mana sih sumber dayanya gitu? Si pandan ini sendiri, karena kan mungkin produksinya banyak gitu ya. Gimana Ya Pak? betul. Ya, memang untuk bahan baku sendiri dari kita kan terdiri dari dua zona kecamatan. Kecamatan saya yang tersendiri, Kecamatan Banjar, dengan kecamatan tetangga itu ada Kecamatan Mekarjaya, itu masih memiliki bahan baku yang artinya mencukupi lah untuk saat ini. Meskipun dibilang dari tahun ke tahun kan semakin tergerus waktu, itu tanaman sudah mulai berkurang Mhm. dan kemudian lahannya pun digunakan oleh alih dengan tanaman yang lain gitu ya. Dan tetapi di saya pun di sini untuk tanah desa sendiri berkat dukungan dari Dinas Hutbun ya dikasih bibit pandan untuk ditanamkan di tanah desa. Dan di tanah desa itulah sejak tahun 2015 saya aplikasikan untuk ditanam dan hasilnya dari daun tersebut boleh siapapun yang mengambil. Masyarakat yang memang hobi menganyam silahkan untuk mengambil asalkan setelah jadi berupa nanti tikar atau topinya dijualnya ke saya untuk nanti kami olah dengan cara dimodifikasi bentuk yang lain atau apa namanya dipercantik lagi lah yang seperti itu. Jadi selain masyarakat yang punya lahan di tempatnya atau menyewa lahan seseorang ya masyarakat yang punya juga dan saya sendiri didukung oleh dinas tadi untuk menanam bibit pandan di tanah desa Mbak yang seperti itu dan ya masih lah untuk mencukupi beberapa tahun ke depan untuk bahan baku ibu-ibu penganyam itu tadi itu Mbak. Oke. Ya, berarti memang begitu ya Pak ya untuk Mhm. pandan itu memang banyak tumbuh di sana ya Pak berarti ya Pak? Ya, karena memang dilihat dari pandannya sendiri hampir seperti kayak bambu. Jadi bambunya berarti kan ngedapur ya, kalau istilahnya di Mhm. bambu itu ngedapur. Tumbuhannya pun juga menjalar. Menjalar artinya dari satu tumbuhan itu bisa banyak ngerumpun, banyak daun-daunnya itu yang memang kita ambil untuk sebagai bahan baku. Yang bisa dilihat kriteria daun yang sudah masuk di umur panjangnya 1 meter, lebarnya sudah masuk ke sekian senti yang sudah terpahami oleh oleh ibu penganyam tadi ya yang patut diambil dan untuk mereka jadikan bahan baku. Jadi ada daun pandan duri yang di hutan, ada daun pandan duri yang di pantai. Memang pantai yang belum kita sentuh sama sekali sampai ujung ulun sana itu masih banyak bahan baku pandan pantai gitu. Jadi cukup Oke. potensial juga yang di pantai, betul. Mhm. Tapi berarti Pak, kalau misalnya memang tadi kan ada dua jenis ya, ada yang hutan, ada yang pantai ya Pak ya. Berarti memang bisa dipakai semuanya. Ya, bisa dipakai semuanya. Yang saya ya apa? Yang saya lebih dominan pakai itu anyaman hutan. Artinya yang memang sering ada di kebun. Untuk anyaman pandan atau jenis pandan di laut atau pantai itu saya contohkannya itu dari pantai Cermin yang ada di Sumatera sana. Itu dari rekanan satu UMKM juga. Artinya dalam satu produk yang sama meskipun jenis pandannya yang berbeda dan kita saling artinya sharing informasi. Jadi tanaman pandan pantai mereka gunakan juga sama Mbak untuk bahan digunakan tikar atau digunakan topi dan juga kerajinan-kerajinan yang lainnya. Ternyata memang Mhm. artinya bukan hanya di hutan, pandan hutan, tapi pandan pantai juga iya. Adapun yang di Duanyam itu juga ada kan ada anyaman pandan purun. Pandan purun juga Iya. ada. Itu juga kita pernah mencoba. Artinya pernah kita menjadi narasumber pengajar di Palembang dulu, itu di khasnya di sana kan pandan purun. Jadi pandan purun lah yang memang hidup di rawa di situ untuk jadikan bahan baku untuk menganyam itu tadi. Tapi nggak sama, artinya nggak berbeda dalam segi menganyam tetap sama, cuma bahan bakunya saja jenisnya Mhm. pandan purun, pandan pantai dan pandan duri dari hutan gitu aja yang mungkin Mbak yang bedanya yang seperti itu. Oke. Aku penasaran nih Pak, Ya kan Mbak. kalau pandan
Misalnya nih orang-orang awam ya yang nonton pandan itu kan ya sudah ya tumbuh warnanya Ya, hijau, kira-kira terus itu, kenapa Mbak. pas Mungkin jadi pandan apa yang warnanya jadi krem jenis gitu? pandannya ya, jenis pandannya. Mhm. Yang sekarang mungkin lebih lebih apa namanya tuh? Lebih banyak lagi ke yang namanya Aku penasaran nih Pak, hmm, kan kalau pandan, misalnya nih orang-orang awam ya yang nonton apa? pandan itu kan ya sudah Mm-mm. ya Ya. tumbuh Mhm. warnanya pas jadi warnanya jadi krem gitu. Eh, Ini live-nya delay ya teman-teman. merah ataupun juga hijau itu bisa digunakan pewarna one text sebetulnya, Mbak. Mhm. Pewarnaan one text itu untuk memodifikasi warna dasar natural itu tadi, pandan yang masih putih, kalau kita rendam di air panas menggunakan one text tertentu warnanya, itu untuk kita modif menjadi beberapa warna yang kita inginkan gitu, Pak. Itu pewarna one text, namanya pewarna one text basis yang biasa juga dijual beli di daerah Tasik ya. Itu Iya. kalau memang artinya rekan-rekan yang lain membutuhkan bahan untuk pewarna itu tadi, kan di Tasik juga banyak dijual belikan, jadi tinggal nanya aja pewarna untuk anyaman gitu ya, jadi bisa dipergunakan yang seperti itu. Yang itu Mbak, kalau memang yang natural sih memang cenderungnya natural sih kalau untuk pemasaran yang paling banyak, karena memang untuk yang warna lebih cenderungnya ya beberapa lah di masyarakat kita atau Oke, kita sambil tunggu ya. Ini ada sedikit kendala. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa langsung di kolom komentar ya ditanyakan apa pertanyaannya. Mungkin penasaran bagaimana cara mendapatkan produknya atau ingin membeli dalam jumlah besar untuk souvenir pernikahan dan lain-lain itu bisa ditanyakan ya, bisa atau tidak tidak nih Pak gitu. Bisa ditanyakan di kolom komentar atau di question box yang ada di bawah. Oke. Semoga live hari ini bisa menemani teman-teman ya, utamanya yang sedang berpuasa. Jadi sambil ngabuburit nih, sambil mendengarkan live Instagram pada hari ini, berbobot juga ya live-nya. Jadi ilmu untuk teman-teman juga yang mungkin masih ragu nih mau membuat uh, usaha kria, mau mulai dari mana ya gitu misalnya. Bisa ditonton terus live ini supaya termotivasi nih untuk membuat usaha kria gitu. Dan juga jangan lupa gabung di komunitas kreologi supaya bisa mendapatkan banyak ilmu-ilmu tentang bagaimana caranya memanage banyak hal dalam sebuah usaha kria. Oke. ya terputus ya, Mbak. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ya, sinyal di Oke. kampung, Mbak. Sinyal di kampung. Kalau di kota mungkin lancar-lancar saja ya, Mbak. Sinyal di kampung. Oke. Sampai mana tadi, Mbak, Mungkin Popar? Mm-mm. ya bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya Pak ya dari aku ya. Oh ya, ya boleh, boleh. Oke, jadi yang selanjutnya itu proses produksinya nih, Pak, Ya. untuk pandan Nah, craft sendiri seperti apa?
Ya, kalau tahapannya sendiri tadi saya apa namanya saya ceritakan mungkin dari proses awal tersebut ya dari ibu-ibu penganyam di kampung-kampung ya yang punya lahan atau punya bahan mereka olah tuh yang namanya daun pandan dari yang berduri itu tadi untuk dibuang durinya. Kemudian setelah dibuang durinya itu mereka irat ukuran demi ukuran seukuran yang buat nanti mereka nganyam tikar misalkan gitu ya. Dan itu pun sang selanjutnya nanti mereka akan rebus tuh selama 1 jam 2 jam si daun pandan itu tadi supaya nantinya menghilangkan klorofil juga hijau daun dan kemudian direndam selama 1 hari 1 malam lamanya dan akhirnya proses yang selanjutnya itu menjemur tuh dari yang bentuk daun tadi sudah hijau kemudian udah perebusan perendaman itu nanti dijemur akan menghasilkan pandan yang putih gitu ya yang putih yang pandannya itu masih natural ya masih natural dari yang hijau menjadi putih jadi natural kalau mau menghendaki yang warna tadi melalui pewantekan ya warna wantek dan selanjutnya akan dipaut oleh ibu penganyam itu untuk nanti dibikin sebuah produk baik itu tikar topi atau tasnya itu tas yang kanderon ya yang tasnya tas jadul gitu memang di sini ada tasnya yang rupa-rupa tas kanderon ya ini jadi tas yang memang super artinya super jadul ya tas kanderon ini yang memang tas apa namanya tas sudah dari zaman dulu bertahan sampai sekarang itu yang anyaman handmade langsung mbak. Nah topinya juga sama ini Iya, jadi iya. handmade jadi topi topi anyaman langsung dan artinya ini handmade langsung dari ibu-ibu mau dibikin yang seperti itu atau menginginkan bahan baku yang kira-kira dibuatnya seperti tikar. Nah, jadi tikar bahan ini yang nantinya dibikin berbagai produk-produk yang diinginkan gitu ya. Jadi anyaman-anyaman tasnya ataupun juga yang kolaborasi dengan kain yang apa namanya yang kira-kira dengan songket gitu tas bentukannya itu jadi memang proses ke proses banyak sih seperti ini contoh songket Palembang kita kolaborasikan dengan pandan juga artinya produknya untuk apa namanya tuh untuk menambah item ya mbak untuk menambah item beragamnya produk-produk dari anyaman pandan tersebut kita bisa robah bisa bentuk apa-apanya gitu ya dan ini terbaru kami juga untuk bikin dompet awalnya dompet paspor dompet paspor karena yang dari imigrasi sudah pesan dulu tapi ini kita perkuat lagi dengan adanya tempat ATM tempat kartu rekening dan juga tempat uang tunainya mbak jadi dikolaborasikan dengan Oke. kulit sintetis ya daun pandan tetap pandan kita ini kan jadi sama kadang juga saya akan melihat dari Instagramnya Duanyam sebagai artinya sebagai contoh guru kami juga Instagramnya Duanyam melihat produk yang seperti ini terinspirasi saya membuat akhirnya kita buat meskipun tidak sama persis tidak sama artinya apa baik itu dari segi ininya apa kualitas misalkan dengan itu menggunakan kulit kita menggunakan kulit sintetis karena memang artinya kita mengejar dengan pasar yang menengah ke bawah dulu untuk yang menengah ke atas kemungkinannya kulit-kulit memang begitu mahal dan untuk saat ini yang membeli dari yang kian ratusan mungkin masih pikir-pikir panjang ya di saat corona seperti ini dibandingkan harus membeli artinya kebutuhan dulu yang pokok dibandingkan dengan kebutuhan sampingan. Nah, seperti itu mungkin Mbak produk-produk dari proses yang ada di kampung kami. Oke Pak, kemudian nih Pak, kalau misalnya ini kan berarti memang produksi ini entah itu produksi dalam jumlah besar atau sedikit membutuhkan tim ya Pak ya. Nah, ini mama-mama penganyamnya itu apakah sudah punya tim sendiri dari Pandan Craft? Ya. Kemudian juga bagaimana pendekatan terhadap supplier dan pengrajin lokal? Ya. Jadi kalau untuk di sini disebut klaster atau ya sebutan dari BI Banten tersebut menyebutnya klaster ya. Klaster jadi kelompok dan artinya kalau di kami sendiri di sini kelompok usaha bersama. Jadi dalam gabungan kelompok usaha bersama dari satu desa ke desa lainnya, dari desa lain ke kecamatan lainnya. Karena dari ini dari pandan yang ada di kami itu terdiri dari 7 desa yang memang masih ada pandan. Kemudian dari 2 kecamatan masih banyak juga pandan. Lintas kabupaten ke Kabupaten Lebak itu perbatasan Kabupaten Pandeglang dengan Lebak itu juga masih ada
dominannya yang bertahan untuk menganyam itu pandan itu tadi. Dan kalau dalam segi jumlah tim yang ada itu dari jumlah penganyam kan lebih banyaknya di ibu-ibu itu ya, Mbak. Dalam arti Mhm. membuat bahan jadi ke berupa tikar ya, bisa mencapai 200-an lebih. Artinya itu yang memang data data sementara yang kita akumulasikan dalam satu skup Pandeglang saja. Kalau untuk Lebak kan berbeda kabupaten juga, artinya dengan Kabupaten Pandeglang. Nah di situ untuk produksi yang topi yang memang dominan lebih banyak itu karena memang dari dulu dari tahun 99 klaster kami sering mengirimkan topi 8.000 banyaknya ke PT Skana di Jakarta yang untuk kebutuhan ekspor. Karena memang ada corona di tahun 2020 per Februari, jadi kami tidak ada lagi pemesanan topi tersebut, Mbak. Akhirnya ya Mhm. putus begitu saja. Yang lari-larinya sekarang itu bukan banyaknya ke topi tapi ke bahan baku tikar, karena tikar itu luas kan cakupannya. Kalau dari tikar bisa dibikin tas, bisa dibikin kipas, bisa dibikin dompet, bisa dibikin apapun. Tapi kalau topi saja bentuknya kan berarti topi, berarti yang harus membelinya itu topi itu tadi sekian 8.000 piece. Tapi karena corona itu tadi ya dampak juga ke kami, tapi memang tidak tidak menyebabkan patah semangat ataupun juga putus asa, Mhm. bahkan tidak sampai gulung tikar. Meskipun kita itu setiap kali mau ini kan digulung dan digelar tuh gulung tikar lah istilahnya di kita itu, artinya di tikar kami sendiri tuh gulung tikar, gulung dan gelar, artinya yang seperti itu. Jadi bertahan selama memang itu menjadi ujian, dan memang ya dari ujian tersebut ya pasti ada hikmahnya, ter, tercakup bisa menciptakan konsep-konsep yang baru, konsep-konsep anyaman-anyaman yang kemarin oleh BI berikan kan, melalui ininya narasumbernya dari Bekasi Pak Sugeng Untung itu melatih kami selama 4 bulan lamanya. Selama 4 bulan lamanya kami dilatih dengan berbagai teknik-teknik baru dengan anyaman kepangnya itu ya, Mbak. Dan artinya bisa menambah item lagi kan ke kami dari segi produk, inovasi dan model ya, yang seperti itu, Mbak, gitu. Oke, berarti memang kalau kita bicara tim sudah ada Gitu, tim Mbak. sendiri ya Pak ya, itu ibu-ibu penganyam tadi ya yang juga sudah digolongkan berdasarkan klaster-klasternya. Oke, eh, sudah bagus lagi Pak sinyalnya? Terputus lagi? Sudah ya? Mhm. Oke, mungkin bisa saya lanjut ya Pak ya. Kalau tadi eh, Bapak bicara soal pernah ada pelatihan anyaman gitu ya Pak dari orang-orang selain dari Banten gitu ya Pak. Mungkin saya mau bertanya terkait dengan bagaimana sih caranya mendapatkan inovasi desain produk serta warna-warnanya. Oke, ini sinyalnya buruk ya teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Sambil menunggu, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan anyaman pandan ataupun uh, bertanya tentang proses pembuatan produk dan sebagainya macamnya. Silahkan ditanyakan saja di kolom komentar atau bisa juga langsung di drop di question box di bawah ini. Jadi silahkan ya ditanyakan saja daripada penasaran ya, mumpung lagi uh, ada live session juga, silahkan ditanyakan. Oke.
Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, kita sambil menunggu ya. Teman-teman juga boleh ya kalau nggak mau bertanya bisa berikan tanggapannya terkait live session pada sore hari ini bisa di drop di kolom komentar. Oke. Halo Mbak, apa Mas bisa bergabung Oke. kembali? Sudah Pak. Oh gitu. Ya, Semoga ya mohon sinyalnya maaf. berjalan dengan baik ya. Jadi artinya ya ikut puasa juga mungkin ininya apa jaringan. Jadi Gak apa-apa Pak, tenang, tenang. Ini juga teman-teman ya ini setia kok ya menonton live pada ya sore hari ini. ya maghrib pun kan masih lama ini ya, jadi bisa menjelang sore pas sore ngabuburit lah. Gitu. Iya, Ya oke. ya silahkan bagaimana Pertanyaannya tadi ya, Mbak? Pak, dari aku tadi itu terkait Mm, dengan bagaimana caranya mendapatkan inovasi desain dan juga ya warna-warnanya nih Pak, gitu. Gimana tuh Pak? ya desain. Kalau desain berada dalam konteks konsep-konsep awal dulu ya karena memang sering dilibatkan dalam pameran-pameran, bazar dan juga kegiatan studi banding. Itu kita menjadi menambah artinya wawasan, mengamati, tiru dan memodif ya. Dari pameran-pameran kita melihat produk tertentu dari daerah lain yang tercipta bentukan ini, modelnya kegunaannya seperti ini, kita bisa menjadikan itu sebagai masukan, artinya untuk nanti suatu saat kita bikin dari bahan baku yang berbeda. Mereka dari bahan baku kayu, mereka dari bahan baku bambu, kita dari bahan baku pandan, misalkan seperti itu contohnya. Dan kemudian dari desain-desain yang ada tidak lepas juga dari studi banding atau juga pelatihan-pelatihan dari instansi terkait, kemudian juga dari dinas-dinas terkait ataupun juga perbankan dan BUMN. Semuanya memang untuk mengangkat bahwa UKM naik kelas, semua dalam simbolnya untuk meningkatkan produktivitas produk tersebut agar bisa menjadi produk yang memang premium ataupun juga memiliki nilai yang lebih unik lagi, tidak tidak bersifat jadul ataupun juga zaman dulu ya, yang sekarang mungkin kekinian lah disebutnya seperti itu. Dan salah satunya juga di tahun kemarin selama 4 bulan kami diberikan pendampingan oleh Bank Indonesia Banten itu melalui salah satu desainer dari Bekasi, Pak Sugeng Untung. Selama 4 bulan itu kami dibimbing dengan anyaman-anyaman terbaru Mbak, seperti anyaman yang kami terima dari ilmunya, anyaman kepang yang seperti ini anyaman yang dari bambu kombinasi anyaman pandan. Kemudian juga kita dari anyaman yang zigzag ya, sama juga ini pandan pool ini juga. Jadi kolaborasi yang memang diajarkan oleh narasumber tadi gitu dari Pak Sugeng dan juga PI, dan sangat bermanfaat kami pergunakan dalam arti berinovasi untuk lebih-lebih artinya menambah item produk ya, item produk mengenai pewarnaan tadi disebut dari awal, pewarnaan dengan menggunakan one take, penggunaan pewarna bisa penggunaan pewarna alam atau juga pewarna yang sudah banyak dijual di pasaran-pasaran memang khusus untuk serat ya, bukan khusus pakaian. Khusus serat pasti akan kuat dipergunakan. Nah itu Mbak, jadi diantaranya tidak lepas dari pameran, tidak lepas dari pendampingan, tidak lepas dari studi banding dan searching yang ada dari dua internet, karena memang lebih mudah sekarang teknologi. Begitu Mbak. Betul. Oke, jadi banyak cara ya Pak ya untuk Banyak cara, berinovasi. betul, Mhm. banyak cara Mbak. Gitu. Eh,
Kemudian ada pertanyaan nih Pak dari salah satu audiens. Produk Ya, unggulan boleh. selama ini berupa apa Kak pandannya gitu katanya. Ya alhamdulillah untuk yang sekarang produk unggulan kami itu masih di produk ke topi pandan saja. Topi pandan yang artinya topi pandan kita ini lagi per apa namanya itu per modif lagi yang memang dulunya topi ala company yang biasa topi biasa dipakai ke sawah ke sawah ke kebun Iya. itu kita modif dengan yang untuk ukuran anak SD, untuk ukuran bocah yang lebih kecil lagi, atau juga ukuran remaja, dan ada lagi yang lebih besar dengan diameter ukuran daun khusus dipakai ketika waktu di pantai misalkan seperti itu. Iya. Dan ada lagi topi yang terinspirasi dari daerah Meksiko, topi sombrero. Nah itu yang memang topi mancung ya disebutnya di daerah kami itu, topi yang memang belum sama sekali di klaster anyaman kami itu, di klaster pembikin topi itu, topi anyaman pandan yang berupa topinya ala Meksiko itu baru pertama kali. Setelah dulu memang Mhm. adanya pemesanan dari organisasi tertentu untuk raperda waktu itu dan minta temanya tema Meksiko, pakaiannya ala seperti begitu dan topinya topi Meksiko, dan satu dua orang tiga orang empat orang akhirnya bisa bisa memahami pola-pola membuat topi sombrero itu tadi. Jadi topi yang selama ini yang kami unggulkan dalam segi produk, ya produk-produk untuk yang terdepan lah saat ini di samping yang lainnya gitu Mbak. Oke. Mm-mm. Ada lagi nih Pak pertanyaan. Mau Ya tanya boleh. dong pandannya dibudidayakan tidak Pak supaya terus ada bahan bakunya gitu katanya. Ya, memang karena pandan tersebut kan jarang sekali ya untuk kita budidaya daerah manapun kecuali memang tergerak oleh inisiatif kita sendiri. Ya tadi kita sebutkan di awal bahwa memang kita mendapat artinya bibit dari Dinas Kehutanan waktu 2015 dulu, dan kita tanam pandan tersebut di tanah desa. Karena tanah desa itu tanah milik bersama, artinya tanah punya daerah desa kami, saya tanami dan akhirnya daun tersebut ya saya gratiskan bagi ibu-ibu yang. Oke. Sinyalnya kembali hilang ya teman-teman. Jadi mohon bersabar dan jika ada yang ingin mengutarakan pertanyaannya bisa langsung saja dituliskan di komen atau di question box pada live session sore hari ini. Menarik ya kita membahas tentang anyaman nih. Anyaman pandan yang memang anyaman pandan ini tumbuh subur di daerah Banten juga, yang kemudian memang dibudidayakan oleh orang-orang sekitar, utamanya kalau Pandan Craft Banten ini dia fokus di daerah Pandeglang terlebih dahulu. Oke. Wah ini menarik ya. Gallery underscore Ray. Keren Pak, karena di Purwakarta ada salah satu desa penganyam pandan terputus produksinya karena pandannya habis. Mereka tidak tahu bagaimana membudidayakannya. Oke. Kembali ke laptop lagi Mbak. Oke, Keputus-putus Pak. lagi Mbak ya, ikut puasa juga ya. Tadi Mbak mungkin yang saya ceritain ya memang pandan selain ditanam oleh beberapa masyarakat ya yang memang masih ya hitungan meter lah ya, nggak begitu luas, dan juga saya tanam artinya bibit yang diberikan oleh Dinas Hutbun dari 2015 itu saya tanam di tanah desa dan dimanfaatkan daunnya tersebut oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan bahan baku Mbak secara gratis, karena memang
saya terdorong, artinya itu juga diberikan oleh dinas, dan dinas pun diberikan secara pupuknya juga kan untuk dirawat, dan daunnya pun untuk diolah oleh ibu-ibu pengrajin itu tadi, Mbak. Artinya mereka boleh mengambil daunnya, tetapi hasilnya yang dianyam dari tikar itu tadi mereka jual ke kami-kami juga untuk nantinya kita modif berbagai kerajinan. Itu, Mbak. Jadi memang ada usaha untuk membudidayakan ya Pak ya, jadi memang tidak akan habis gitu ya. Oke. Mungkin pertanyaan Ada selanjutnya lagi Pak, pertanyaan lainnya, Mbak? ya ada pertanyaan selanjutnya itu tentang target pasar dan strategi marketingnya. Itu seperti apa Oh, Pak? Oh ini masih terputus ya, tidak terdengar suara saya di. Oke, sebentar ya. Ditunggu sebentar ya. Oke. Baik, jadi tadi memang kesimpulan dari pertanyaan terkait budidaya, memang dari tim Pandan Craft ini memang punya bibitnya ya. Jadi memang ada yang menanam juga, kemudian nanti bahan bakunya yang akan digunakan untuk anyaman itu dibeli seperti itu. Jadi memang semoga tidak akan habis ya, karena memang ada usaha untuk membudidayakan juga seperti itu. Kita sambil menunggu lagi, mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan atau pernyataan, silakan langsung saja dituliskan di kolom komentar ataupun di question box yang ada di live session sore hari ini. Semoga live hari ini bisa bermanfaat juga ya untuk teman-teman, utamanya yang sedang ngabuburit nih sekarang ya. Oke. ya. Pindah ke jaringan yang lebih tinggi lagi mungkin, Mbak. Ya, ya, ada Oke. pertanyaan yang lain mungkin, Mbak? Oke, Yang pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, terkait dengan target pasar dan strategi marketing. Seperti apa Pak? ya, kalau dari produk yang kami miliki memang beragam adanya, Mbak, dari mulai targetnya kalangan umur dari mulai 12 tahun atau juga yang lebih dewasa atau lebih 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 ke apa namanya? Dewasa ke atas gitu ya. Jadi mengedepankan strategi kami itu menyeluruh, artinya menyeluruh yang bisa dipergunakan baik dari segi kegunaan digunakan oleh perorangan dan juga masuk pula ke home decor ya, hiasan-hiasannya berupa di rumah ataupun juga untuk keperluan-keperluan yang sifatnya ya artinya bisa menjadi hiasan-hiasan dinding ataupun juga hiasan kantor. Mhm. Oke, sinyalnya masih buruk ya teman-teman.
Teman-teman yang punya usaha kria dan belum bergabung di Kreologi bisa bergabung dengan Kreologi ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu terkait dengan usaha kria. Baik, sepertinya sinyalnya terputus. Oke. Oke. Oke, teman-teman bisa langsung nanti dicek juga ya di Instagramnya Pandan Craft untuk mengetahui produk-produk apa aja sih yang diproduksi selama ini gitu ya. Bisa dicek nanti setelah live session pada sore hari ini. Ini kita sambil menunggu Bapak Hadi. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung di drop aja di komen atau question box ya, atau nanti bisa saja langsung menghubungi ke Pandan Craft Banten untuk mengetahui ini produk-produk apa saja. Kemudian mungkin teman-teman mau request sebuah produk dari Pandan, bisa langsung saja dihubungi gitu ya. Ya, saya pindah di luar ruangan nih, Mbak. Mungkin di dalam ruangan ada terbatas sinyal. Mudah-mudahan Oke, baik nih di luar nih ruangan nih. sip Ada Pak. pertanyaan. Tadi pertanyaannya tentang target pasar dan strategi marketing, Pak. Sinyalnya kembali buruk ya, teman-teman. Nanti bisa langsung saja kalau ada yang ingin ditanyakan atau em, ingin coba kerjasama dan sebagainya macamnya, bisa langsung dihubungin Pandans underscores craft underscores Banten. Ini base-nya di Banten ya, teman-teman.
Oke. Itu namanya itu udah terputus lagi Mbak ya tadi. Iya, terputus lagi. Terus gimana Mbak? Oke, tadi pertanyaannya tentang ini Pak, target pasar Hmm. dan strategi marketing. Oh ya, mungkin itu yang terputus tadi pas sinyal nggak normal. Jadi untuk target pasarnya memang dari kami sendiri dari kalangan usia produk yang ada, baik itu topinya untuk remaja, baik untuk topi kalangan SD ya, kemudian juga topi-topi yang untuk tingkat dewasa dan topi dipakai untuk ke pantai juga memang artinya memang target-target yang kami ini kan yang kami harapkan itu menyeluruhnya ya baik itu juga target di perkantoran, di pusat perbelanjaan. Kita menjadi target pasar dan juga cara strateginya itu dengan cara itu tadi selain misalkan kita itu dipromosi dalam bentuk pameran-pameran ya sebelum corona kan memang pameran pasti kami menyelenggarakan atau sering diajak lah dan diantaranya juga kita lebih lebih banyak ya tadi memberikan suatu produk yang memang nyambung untuk ke dunia perkantoran itu berarti ya produk-produk ya box file ataupun juga. Oke, sinyalnya terputus lagi ya teman-teman. Ditunggu saja. Mungkin teman-teman kalau memang ada yang ingin bertanya terkait live session pada sore hari ini bisa langsung di drop di question box atau di kolom komentar. Atau bisa juga langsung saja menghubungi ke Pandan_craft_Banten untuk kerjasama ataupun bertanya terkait dengan produk-produk mereka sendiri. Seperti itu. Oke, nah untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Krealogi, bisa langsung bergabung dengan Krealogi yang nantinya kita akan drop ya. Untuk bergabung di komunitas itu ada di bit.ly/unduh Krealogi. Nah ini mungkin teman-teman bisa langsung saja bergabung untuk mendapatkan lebih banyak info dan sharing tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangan. Itu ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang bergerak di bidang kria nih jangan khawatir. Ada Krealogi yang bisa memprovide banyak informasi terkait kesulitan-kesulitan yang dialami oleh teman-teman. Oke, kita sambil menunggu ya. Kalau misalnya masih buruk sinyalnya mungkin kita akan closing saja. Iya, tidak apa-apa Bapak. Mungkin teman-teman kita langsung closing saja ya. Jika ada yang ingin bertanya, bekerja sama, ataupun sebagai macamnya, bisa langsung menghubungi ke Pandans_craft_Banten untuk berbicara dengan Pak Hadi yang memang base-nya ada di daerah Pandeglang, Banten. Bisa langsung dihubungi saja. Terima kasih banyak kepada Pak Hadi atas waktunya di sore hari ini.
Semoga juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam live session pada sore hari ini. Semangat di hari pertama puasa dan juga 30 hari ke depan. Uh, Selamat sore, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Kreologi bisa langsung bergabung dengan komunitas melalui bit.ly/unduh kreologi. Seperti itu. Baik, selamat sore, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.